Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kemarin kita sudah belajar tentang hukum bacaan sabta, tafsir, ismam, nakal, dan imalah. Apakah anak-anak di sini ada yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran kita kemarin? Tolong komen di bawah lah. Untuk satu kelas bisa 5 orang di komen. Kalau 10 atau 20 orang tidak apa-apa. Ibu akan memberikan nilai kalian 100 langsung 100 ibu beri nilai kepada kalian. Komen di bawah lah. Ya, langsung saja masuk ke bab baru tentang surah Al-Fil dan surah Al-Humajah. Sebelumnya tolong isi absen terlebih dahulu. Ibu beri waktu sampai pukul 2 siang. Bagi yang berhalangan atau ada izin atau apapun hal itu, bisa hubungi ibu lah via WhatsApp. Ya, untuk adik kita ada juga menjelaskan isi kandungan Quran surah Al-Fil dan Al-Humajah, membaca Quran surah Al-Fil dan Al-Humajah, menyalin dan menghafal Al-Fil dan Al-Humajah. Di sini nanti kita menghafal surah Al-Fil dan Al-Humajah. Sebelumnya terlebih dahulu nanti kita menghafal surah Asyam terlebih dahulu anak-anak lah. Surahnya di sini ada 15 ayat termasuk artinya. Tapi ibu berikan waktu kepada kalian menghafalkan ini selama 1 bulan lah. Awas ya kalian gak hafal. Pokoknya langsung 100 kalau ada yang langsung hafal dengan artinya. Nah, pokoknya 100-nya ibu beri tanda plus, tanda nilai tambah yang bagus pokoknya. Langsung saja kita baca surah Asyam dulu beserta artinya. Bagi yang berhalangan baca artinya saja ya. Kalau sudah dibaca, silahkan tulis surahnya dulu. Tulis surahnya dengan artinya pakai pensil anak-anak lah. Untuk beri waktu kira-kira 40 menit lah untuk menulis buku menjawab. Langsung saja ibu akan mulai membacakan materi pada hari ini, yaitu surah Al-Fil. Ada yang tahu surah Al-Fil itu surah yang keberapa? Kalau ada yang tahu surah keberapa, ayo tolong komen di bawah. Ya, surah Al-Fil adalah surah ke-105 dalam Al-Quran. Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim khairan ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Terjemahannya bisa dibaca. Yang pertama, tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhan kita kepada tentara saja. 2. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? 3. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Jadi untuk minggu depan nanti harus menghafal surah Al-Fil dulu anak-anak lah. Al-Fil ini kayaknya mudah aja penghafalian. Kelas 8 kemarin kita kayaknya sudah menghafal juga. Untuk kandungan surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Ingatlah surah Makkiyah pada dia ingat kalau kalian. Al-Fil diturunkan sesudah surah Al-Kafirun. Nama Al-Fil diambil dari kata Al-Fil yang terdapat pada ayat pertama yang artinya gajah. Surah Al-Fil mengemukakan cerita pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha. Abraha di sininya hendak menghancurkan Ka'bah ya kalau anak-anak. Peristiwa ini terjadi pada tahun Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan. Sehingga dengan terkenalnya tahun tersebut digunakan sebagai penyebutan nama tahun bergajah. Bisa dibuka halaman 16. Kalau tidak ada bisa di-searching anak-anak tentang kandungan surah Al-Fil di Google. Asbabun nuzul surah Al-Fil. Tentara yang dimaksud dengan tentara bergajah ialah tentara yang dipimpin oleh Abraha. Abraha di sini beliau adalah gubernur dari Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah sebelum masuk ke kota Makkah.
Tetapi ketika beliau ingin menghancurkan Ka'bah, beliau malah diserang oleh burung-burung. Burung-burung itu dilemparinya pakai dengan batu kecil sehingga mereka musnah. Untuk hukum tajwid surah Al-Fil, di sini yang pertama ada hukum qalqalah. Kalian pasti di kelas 7 sudah belajar apa sih qalqalah itu? Qalqalah itu adalah baju di toko. Ya kan, bazada toko. Di sini ada di ayat 2 lah qalqalahnya itu dari ini alam yaj'al. Nih, huruf jim di sini nih termasuk qalqalah sugra. Kenapa jadi qalqalah sugra? Karena di tengah. Kalau qalqalah kubra pasti paling ujung. Terus yang kedua ada idgham bigunah. Idgham bigunah di sini hurufnya ada 4. Ya namawa. Ganti hurufnya lah ada 4. Untuk pengertian kalian bisa dibuka di halaman 16 atau searching di Google lah. Di sini hukum idgham bigunah ada 4. Yang pertama, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ada wa arsalaihim tairan ababil. Di sana ada juga yang tarmihim bihijaratin min sijil fajal makul. Di sana tuh 4 contoh termasuk hukum bacaan idgham bigunah. Ya, anak-anak, ternyata untuk ayat 3 Ibu ralat lah itu tidak termasuk contoh dari idgham bigunah. Kenapa? Karena di sini nih kayaknya ada kesalahan dari penulis. Yang masuk cuma ayat 2, 4 dan 5 dari alam yaj'al. Nah, mim mati bertemu dengan ya. Di sini termasuk hukum idgham bigunah. Yang kedua ada di bihijaratim min sijil. Nah, di sini termasuk hukum dari mati atau tanwin bertemu dengan mim, hukum dari idgham bigunah. Nah, itu masuk enak lah. Yang ketiga ada ka'asfim makul. Di situ mati atau tanwin bertemu dengan mim, hukumnya adalah idgham bigunah. Terus masuk ke IPA. IPA pengertiannya bisa dibaca aja anak-anak lah, dan huruf IPA ada 15. Ada 15 di sinilah. Terus untuk contoh IPA sendiri di sini ada di ayat 3 dan 4. Yang pertama contohnya wa arsala alaihim tairan ababil. Di sini ada alaihim, mim mati bertemu dengan to, adalah hukum dari IPA. Terus yang kedua tarmihim bihijaratim min sijil. Di sana ada nun bertemu dengan shin. Di situ termasuk contoh IPA. Kalau untuk IPA Sapawi kemarin kan kita sudah belajar di kelas 8. IPA Sapawi itu apa? Ya pasti mim mati bertemu dengan ba. Ingatlah, masih ingatlah anak-anak. Terus contohnya ada di surah Al-Fi ayat 4. Tarmihim bihijaratim min sijil. Di sana tarmihim mim mati bertemu dengan huruf ba adalah hukum dari IPA Sapawi. Ya, untuk penjelasan dari Ibu, kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan di bawah. Kalau ada yang tidak paham lagi bisa bertanya dengan temannya. Terus untuk tugas kali ini, Ibu ingin kalian mencari qalqalah di surah Al-Baqarah lah. Qalqalahnya tuh bebas aja, mau qalqalah kubra atau sugra. Yang penting qalqalah di sini 5 contoh di surah Al-Baqarah. Terus untuk idgham bigunah di sini nih, idgham bigunah 5 contoh di surah Al-Baqarah juga. Terus untuk IPA, kalau IPA sama IPA Sapawi sini nih, kalau untuk IPA 5 contoh, sedangkan IPA Sapawi 5 contoh. Jadi semuanya total 20 contoh lah. Jadi yang pertama, untuk yang dikumpulkan tugas pertama untuk latihan cuman qalqalah dengan idgham bigunah. Itu tuh tugasnya dari jam sekarang sampai pukul 20 lah. Pukul 20 malam anak kelas ingati misalkan surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 2. Ingati sumbernya dibuat. Untuk IPA dengan IPA Sapawi ini Ibu PR-kan lah, jadi minggu depan nanti dikumpulkannya. Ya, sekian penjelasan dari Ibu. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk yang menulis surah Asy-Syams tadi lah,
itu wajib dikumpulkan juga bersama dengan tugas qalqalah dengan idgham migunnah sampai pukul 10 malam.